Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Yatim dan Tahfidz Jabar Rahmah, Bapak Kiai Haji Mujibur Rahman Asmui. Yang saya hormati asatidz dan astatidah Pondok Pesantren Yatim dan Tahfidz Jabar Rahmah. Yang saya hormati seluruh anggota OSMA serta teman-teman semua yang Allah sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang beberapa ciri mukmin sejati. Dalam surat Al-Anfal ayat 2-4, Allah menggambarkan ciri mukmin sejati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesuatu apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah kuatlah iman mereka. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan mendapat ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat mukmin sejati. Di antara sifat itu adalah yang pertama, bergetarlah hati mereka apabila disebut nama Allah. Seperti halnya dalam kisah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwa suatu ketika Rasulullah mendengar firman Allah yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 118. Setelah mendengar ayat itu, Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya menangis dan berdoa. Yang kedua, bertambahlah iman mereka apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat Allah. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah sumber kekuatan. Sebab setiap huruf yang kita baca di Al-Quran akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya suatu kebaikan, dan setiap kebaikan itu mendapat 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu bertawakal. Bagi pasukan Badar, tawakal adalah senjata. Sikap pasrah terhadap kekuasaan Allah telah menjadikan mereka mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan. Yang keempat yaitu mendirikan sholat. Inilah salah satu ciri seorang mukmin sejati. Allah memasukkan sholat ke dalam ciri seorang mukmin yang sejati bukan tanpa alasan. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama.
Salat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan air sungai yang mengalir di depan pintu rumah seorang Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian terdapat sungai yang mengalir, lalu kalian mandi 5 kali dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuh kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Rasulullah bersabda, seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus semua kesalahan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merupakan teladan utama dalam berinfak. Rasulullah adalah seorang yang paling dermawan. Kedermawanannya lebih besar di bulan Ramadan. Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang lebih dermawan daripada angin yang tertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jika kalian adalah seorang mukmin sejati, maka sifat kalian termasuk ke dalam 5 hal tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata yang salah atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada muhadarah kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Yatim dan Taufik Jabaromah beserta keluarga, yang terhormat Ustadz dan Ustazah dan kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang Allah sayangi. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato tentang adab bagi pengajar Al-Quran. Yang pertama, berniat mengharap ridho Allah semata. Dari Abul Qasim Al-Qushairi, ia berkata, ikhlas ialah meniatkan ketaatannya hanya untuk Allah semata. Maksudnya ialah dengan ketaatannya ia hanya mengharap kedekatannya dengan Allah dan tidak mengharap hal lain dari respon makhluk, mengharap pujian orang lain, menyukai pujian manusia dan semacamnya, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia berkata, bisa dikatakan ikhlas ialah memurnikan segala perbuatan dari perhatian makhluk. Jadi bagi mentor-mentor Al-Quran ini harus punya sifat itu, yaitu ikhlas dan lillah. Nah, yang kedua ialah tidak mengharap duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya apa yang kami segerakan kepada orang yang kami segerakan. Quran Surat Al-Isra ayat 18. Yang ketiga, mewaspadai sifat sombong. Yang keempat, menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Yang kelima, memperlakukan murid dengan baik. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, sungguh orang-orang akan datang kepada kalian. Sungguh akan ada orang dari berbagai penjuru
Jika kalian bertemu mereka,